Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu maka wajib padanya pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu, seperti sunat rawatib dan yang mempunyai sebab. Sunat rawatib itu qabliyah, dan yang mempunyai sebab seperti sembahyang minta hujan karena kemarau panjang, istisqa, dan sembahyang gerhana matahari namanya khusuf, gerhana bulan namanya khusuf. Itu gerhana bulan. Khusuf kap itu gerhana matahari. Khusuf gerhana bulan. Khusuf gerhana matahari. Nah, bahasa Arab sedikit aja. Usoli sunnatal khusufi gerhana bulan tuh. Usoli sunnatal khusufi gerhana matahari. Gerhana matahari pasti terjadi siang hari. Gerhana bulan pasti terjadi malam hari. Sembahyang gerhana itu di ketika terjadi gerhana. Jangan selesai gerhana baru sembahyang. Pas terjadi gerhana, bertepatan kebetulan terjadi gerhana, langsung dianjurkan sembahyang gerhana. Bukan merencana sembahyang gerhana karena hari ini terjadi gerhana, lalu sembahyangan terjadi ke gerhananya, belum, jangan sembahyang, karena gerhana itu dianjurkan sembahyang pas terjadi. Berbaringan terjadinya gerhana, otomatis sunat sembahyang gerhana. Ada kejadian terjadinya gerhana imbah maghrib, sekalinya sembahyangannya imbah isya, habis sudah. Ulun pernah sembahyang di masjid Syahidul Iman Gunung Luar, datang ke pengajian, hendak kan sampai maghrib tuh di situ. Ulun datang kebiasaan setelah maghrib. Lalu ulun datang pas terjadi gerhana, hendak pengajian terjadi gerhana, tapi ulun belum Al-Fatihah belum. Datang ke masjid terjadi gerhana, kita sembahyang gerhana dulu. Itu selesai sembahyang gerhana baru pengajian. Lalu ada orang memaham, nah guru afdol pengajian, afdol sembahyang gerhana, karena pengajian wajib, sembahyang gerhana sunat. Gerhana kada tiap malam kejadiannya. Rasa sayangnya gerhana kada tiap malam juga. Ayo kita sekali-kali pengajian kita tunda sedikit waktu gerhana, berapa menit lagi sembahyang gitu. Sayangnya ada sembahyang gerhana, kebetulan gerhana terjadi. Hendak pengajian, hendak pengajian, belum mulai, pas terjadi gerhana, kita sembahyang gerhana. Ada orang yang ya mungkin memberi pemasukan, guru afdal sembahyang kan afdal sembahyang sunat atau afdal pengajian. Kebetulan gerhana jarang terjadi. Ayo kita samain. Ulun betakon ya. Pian puasa sunat. Orang menjamu pian memilih yang mana? Ayo jawab. Ibu-ibu dulu nah, ibu-ibu. Pian puasa sunat. Orang menjamu pian sesuai lagi selera. Ulun betakon, pian membatalkan puasa sunat itu kah, atau apa pian memilih membatalkan atau meneruskan puasa?
Mantap. Bapak-bapak lagi pinjam ikut-ikutan sama ibu-ibu. Ya, membatalkan kira. Oh, melihati waktunya menjamunya para asar. Ulun kada betakun bang jar bapak-bapak waktunya jam berapa dulu menjamu. Nah, kalau menjamu sebelum zuhur batalkan. Kalau menjamunya imbah asar ayo apa? Teruskan puasa sayangnya. Itu namanya cara memahami hukum. Itulah Bapak Ibu disebut dalam ilmu ushul fikih al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum itu menjadi kasus ibu-ibu langsung menjawab bujur. Kalau kita teliti lagi kapan menjamuknya? Oh ternyata sebelum zuhur, batalkan aja buai sesuai selera. Imbah zuhur bang Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu orang untung pian sembiang zuhur, lalu ada orang menjamu, batalkan kada? Nah, bingung bapak-bapak gue. Pun bau bungkus aja, bawa boleh. Ada aja jawaban. Ya Allah, bujur juga. Lihat di keadaan. Mun parotil lapar benar nih. Anas harinya hati kita kemana? Kira-kira banyak membatalkan kah atau banyak adakah? Binanya hati ini banyak hendak makan bang, nah pas sesuai selera. Nah itu hati kita cenderung kemana? Apabila hati kita banyak membatalkan, batalkan. Apabila hati kita ada. Tapi afdal membatalkan kalau sebelum zuhur. Afdal tidak membatalkan kalau setelah asar. Walaupun asal puasanya puasa sunnah. Secara umum seperti jawaban ibu-ibu, batalkan menghargai orang menyiapkan makanan. Tetapi imbah asar. Nah, itulah ilmu Bapak Ibu. Nah, kemudian maka wajib padanya qasad dan ta'yin juga. Usoli salat al-istisqa. Usoli istisqa. Bisa juga. Jangan ada kalimat sunat. Usoli salat al-istisqa. Raka'ataini lillahi ta'ala. Usoli salat al-khusuf. Usoli salat al-khusuf. Jangan usoli sunnatul istisqa. Sunatnya jangan dibuat. Tapi kalau dibuat di dalam niat tidak mengapa, tidak mempengaruhi. Secara ilmu, ini maaf, secara ilmu jangan sunat itu dibuat karena sunat itu ta'aruf. Sedangkan dalam kitab yang wajib hanya qasad dan ta'yin. Sengaja aku sembahyang istisqa. Ta'yin nama sembahyang. Qasad sengaja aku sembahyang. Ta'yin nama sembahyang. Berarti yang wajib dalam niat sengaja aku sembahyang istisqa. Sengaja aku sembahyang gerhana bulan. Sengaja aku sembahyang gerhana matahari. Sunatnya jangan dibuat. Kalau dibuat ada batal. Nah, enggak ada perdebatan kalau kita pakai ilmu. Yang terjadi permasalahan itu menghadapi ilmu dengan nafsu. Nah, itu akan terjadi permasalahan. Itu yang terjadi. Ulun bisa hendak berdoa,
Bapak Ibu, hendak berdoa disuruh orang berdoa. Soalnya nang Tuhan, jangan ikam nang berdoa, nang anom nang itu, nang Tuhan disuruh. Ada cicing belum berdoa. Bisa. Jangan berdoa, ikam ini nang anom nang ini, nang Tuhan berdoa. Dia meulun kali jadi. Pas nang Tuhan berdoa. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya. Apa aja berdoa subhanallahi kada Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li berdoa sidin ya. Allahumma ighfir li junubi. Oh kada mengaminakan. Ada mengaminakan ulun. Pamalar doa. Allahumma ighfir li, ya Allah kafirkan ulun. Orang maghfir lana, orang banyak. Sidin Allah maghfir, minta maaf. Seorang tuh kada menguasai, jangan dikarasi. Ayo, seorang tuh kada menguasai, jangan dikarasi. Kada menguasai, jangan mengarasi. Aku kada menguasai. Itu yang hebat. Jangan sombong dengan umur Tuhan. Jangan sombong umur aku. Tempatkan sesuai kemampuan. Kalau orang mampu, hargai. Jangan dikerdilkan ilmu pengetahuan. Paham mak kalimatnya dikerdilkan. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikerdilkan. Ayo Bapak Ibu. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apabila hujan mendadak ini sunat berdoa. Karena orang-orang di luar pasti nang dipikirkan jaket jas hujan. Nah, kita mainkan doa. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti jangan tiang menambahi sunat waktu sembahyang sunat yang sudah ditentukan waktunya, yang ada sebab. Yang ditentukan waktunya kan ada qabliyah, ada baqiyah. Waktunya qabliyah setelah sembahyang fardu, yang ada qabliyahnya. Berarti kalau ada qabliyahnya pasti ada baqiyahnya. Ba'da zuhur ada sembahyang qabliyah zuhur, ba'da isya ada sembahyang qabliyah isya. Tidak ada sembahyang setelah asar, berarti tidak ada qabliyah. Nang ada sembahyang sunat asar. Itu usali sunatal asri. Tangalipang sedikit ini. Qabliyahnya jangan disebut. Karena tidak ada ba'diyah. Tapi sengaja aku sembahyang sunat asar. Kayak apa guru sunatnya dibuat? Ngalih kalau ada dia sunat menyambetnya nih ngalih. Tapi kada mempengaruhi ke hukum. Kalau qabliyahnya usali sunnatal qabliyatal, usali sunnatal asri qabliyatan, jangan dibuat qabliyahnya karena tidak ada ba'diyahnya. Nah, ini nih. Kita sudah terbiasa qabliyah dan qadat, tapi jangan disalahkan orang. Sebab kesalahan itu tidak fatal. Andai kata salah, ibarat jadi imam salah membaca ayat, ada apa-apa. Yang bermasalah salah membaca Fatihah. Nah, artinya nang hadir kalau orang itu dianggap salah, salahnya fatal enggak? Andai kata salah yang berbahaya disalahkan, ini berbahaya. Menyalahkan ini yang berbahaya. Nah, kembali. Maka wajib padanya qasad ta'arud
apakah setain juga tiada niat sunnatan kada ada sunat yakni tiada wajib iya sunat tadi dan ditakinkan qabliyatan habis. Coba garis bawahi di sini kuma dan ditakinkan qabliyahnya harus ada dan ba'diyahnya harus ada jika pada sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Napa hukumnya? Hukumnya wajib kada? Oh Bapak Ibu. Dan ditakinkan qabliyah dan ba'diyah jika pada sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Apa hukumnya? Ma'andaki qabliyah ba'diyah itu apa hukumnya? Sunat wajib. Coba, maka wajib padanya qasad dan ta'yin juga. Tiada niat sunat, artinya tiada sunat itu jangan dimunculkan kalau mempunyai waktu dan mempunyai sebab, ya kan? Yakni tiada wajib ada wajib sunat tadi. Seperti usoli sunnatul isyraq, ada perlu ada sunatnya, langsung aja usoli salatul isyraq. Jelas? Berarti sunatnya ada. Dan ditakyinkan, nah di sini dan wajib, kalimat dan di situ dan wajib. Ditakyinkan, dimunculkan qabliyahnya dan ba'diyahnya jika sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Ba'da qabliyatan dan ba'diyatan itu wajib apabila ada ba'diyahnya. Berarti kalau tertinggal ba'diyah karena ada qabliyah, hukum sembahyangnya bukan dihukumkan sembahyang qabliyah ba'diyah, hukum sunat biasa. Usoli sunat usoli sunnatal usoli tuh qabliyahnya kan qabliyah kan ini ditakyinkan nih kasat dan takyinnya yang ada. Nah di sini yang ditakyinkan qabliyah ba'diyah, berarti usoli usoli salat tal fajri, usoli salat tal ini tanggal ini sengaja, bahasa Indonesia aja nah, sengaja aku sembahyang sunat isya qabliyatan lillahi ta'ala. Kada termasuk qabliyahnya, bukan sembahyang qabliyah. Karena wajib ada qabliyah kalau ada ba'diyah. Berarti bukan dihukumkan itu sembahyang qabliyah atau ba'diyah. Artinya kada sah sembahyang itu sebagai qabliyah dan ba'diyah karena tidak memasukkan kalimat qabliyah atau ba'diyah. Batalkan sembahyang qabliyah ba'diyahnya, artinya dia jadi sembahyang apa? Sembahyang biasa itu. Sembahyang biasa itu sudah, mutlak aja sudah. Tapi kalau inya sembahyang 5 waktu, kadada asal taruh ta'yin, jadi sembahyang sunat, kadada batal. Usoli fardu zuhri, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, kadada fardunya, sengaja aku sembahyang zuhur, batal sembahyangnya. Artinya kada sholat. Jadi sembahyang sunat kada. Nah, wajib kada mau jadi mutlak.
Kalau sunat bisa jadi mutlak. Nyenang hadir ini, kalau yang sampai yang qabliyah dan ba'diyah, jangan kada diikutkan qabliyah dan ba'diyah. Sebab itu wajib di dalamnya. Kalau kada diikutkan, ada sah sebagai qabliyah dan ba'diyah. Berarti hukumnya jadi sembahyang sunat biasa lagi. Nah, ini penting benar. Kita yang hadirnya tahu. Nah, sampai kita tahu jam berapa sudah 7 menit lagi. Nyaman tahu dan asik. Berarti pian kalau nya sembahyang. Nah, terus. Dan jika sembahyang itu sunat mutlak, nah sunat mutlak ini kada terikat dengan waktu, kada terikat dengan sebab. Asal sembahyang aja orang nih, maka memadai sah aja, sah padanya qasad juga. Sengaja aku sembahyang. Sengaja aku sembahyang 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berarti itu namanya sembahyang sunat mutlak. Kurang nikah bisa sembahyang sunat. Kapan kata Sarah? Itu namanya sunat mutlak. Tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan sebab. Namanya sembahyang mutlak. Maka niatnya hanya sengaja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Nah kalau kayak ini Pak Ibu yang ketujuh sembahyang sunat, baik qadhaan dibayaki. Sekali lagi nah, baik qadhaan dibayaki. Angkat tangan bang bapak-bapak nih, ada kan ada di bisi qadhaan sembahyang. Ulun jujur ya, ada ini angkat tangan. Angkat tangan bang ibu bapak-bapak, adakah nang ada qadhaan puasa? Nah, ada yang wali angkat tangannya. Ibu-ibu, adakah yang qadhaan sembahyang, kadada qadhaan sembahyang, adakah? Angkat tangan mana orang yang kadada qadhaan. Nah, ya kalau sama. Sunat tahun puasa Bang Bu. Adakah pian? Yakinkah qadhaan puasa? Kadada? Nah, kalau kita yakin Alhamdulillah ada qadhaan dikurangi sembahyang sunat, bukan kada boleh dibanyaki sembahyang qadhaan. Dikurangi puasa sunat, diqadha qadhaan puasa yang dahulu. Caranya kalau pian puasa sunat niatakan qadhaan Ramadan. Andai kata lunas sudah qadhaan Ramadan, masih aja dia puasa qadhaan, itu hukum puasa sunat. Andai kata Bapak Ibu kita bayar qadhaan apa namanya itu, bayar qadhaan sembahyang masa lalu kita bolong-bolong lalu membayar qadhaan, ternyata sudah lunas di dalam pengetahuan Allah, maka itu kada sia-sia bernilai sunat walaupun itu niatkan qadhaan wajib. Nah ini yang penting. Ada orang Pak Ibu rajin, ada ceramah kurus kumpul, pengajian kurus kumpul, tidak boleh sembahyang tarawih kalau nya banyak qadhaan. Sembahyang tarawih sunat qadhaan wajib. Dan boleh sembahyang tarawih kalau ada qadhaan wajib. Kayak apa? Guru ulu ini pasti ada bang qadhaan. Imbah tarawih dibayari qadhaan. Nang kada boleh itu tarawih nang rajin qadhaan kada. Ada nang parah sembahyang isya belum tarawih sudah. Ada mau. Ada orang tuh sembahyang tahajud rajin subuh kada melandau. Nah, kenapa jadi maka seperti itu? Banyak pahalanya guru. Sembahyang wajib tuh mengungguli keseluruhan sembahyang sunat. Nah, ini penting banget. Dan kedua itu apa? Rukun sembahyang yang kedua.
Keduanya qiyam, yakni berdiri betul. Nah, Bapak Ibu, bujur-bujur berdiri. Nah, berdirinya nah. Nah, bujur-bujur. Nah, berdiri. Nah, ini berdiri. Kurangnya kan ada bungkuk adalah. Bismillah. Malik. Iya. Ada kayak itu, Bang. Kusuk. Kusuk itu anaknya di hati, bukan anak ini. Omma. Tapi jim tabun jilang. Ada kayak ini, tablah kayak ini sembahyang nah. Ada berdiri betul. Berdiri betul tuh kayak ini bujur-bujur berdiri. Lalu ngalih hai. Itu tulisannya tuh apa toh? Berdiri betul. Maksudnya bujur-bujur berdiri yang ada. Ini kada mahina. Andai kata imamnya bungkuk, sah ada sembahyang. Imamnya bungkuk, ulun kada mahina ini, karena dianggap orang mahina pulang viral lagi. Ayo, kalau imamnya bungkuk, pian kada bungkuk, berarti kita mengikuti imam nang kada betul-betul berdiri. Ada berdiri betul. Inya bungkuk boleh. Bungkuknya imam tahu diri, kita cacat di berdiri betul. Kita cacat pada berdiri betulnya, bukan mempermasalahkan pian jadi imamnya. Ulun mempermasalahkan sepanduknya, bukan mempermasalahkan putra mahkotanya. Jangan dikait-kaitkan pembahasan ilmu, jangan seperti itu. Nah, ayo, itu tuh penting. Lalu Pak Ewe, ini ada kejadian. Nah, imam nih bungkuk. Bukan menyebutkan nama daerahnya, masjidnya, karena viral pulang. Ulang temui Pak RT, Beni Tentong. Kalau Pak Ibu masuk surga tuh Pak Ibu sebab nangka kayak ini tahu lah ya, menyayangi umatnya Rasulullah. Untuk Pak RT, Pak RT imam masjid anonik pokok jangan dipertahankan sih jadi imam. Banyak aja imam makmum ada bungkuk ya Pak. Jangan kayak itu guru dinaik, jangan main orang tua. Ikam karena Tuhan bungkuk kayak juga. Nah iya Pak RT, masalah itu lain. Ganti imam itu ulun melihat sendiri sidin bungkuk waktu sidin sembahyang sunat, ulun di belakang sidin, ulun terlambat datang, lalu ulun melihat sidin sembahyang bungkuk rukuk sama berdiri betul itu sama, berdiri betul sama rukuk sama kayak apa lo JPRT kita guru emang gaji sidin tau lah ikam kada tahu kita membantu kehidupan sidin bujur membantu kehidupan sidin karena lalu kami pula sidin jadi imam ini aja digeser jadi imam yang lain gaji sidin tetap diberikan pindah tugas yang lain anggaplah sidin di belakang imam tukang doa aja atau menutupi masjid ini kan sidin sebagai kaum guru dina ganti aja posisi imam tetap pada kaum dan jadi tukang doa tanpa mengurangi gaji sidin. Oh, kayak itu baik ya caranya. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Sidin berubah posisi. Jadi tukang doa, memang orangnya rajin ke masjid, menutupi masjid, membuka masjid sidin. Nah, alhamdulillah. Tidak semua orang bisa jadi imam, semua orang bisa jadi makmum. Nah, ini berdiri betul. Kecuali jirun Pak RT imamnya tuh bungkuk, makmumnya bungkuk semuanya. Terus mahina guru dinilai orang bungkuk. Ada Pak RT berdiri betul. Nah, ingin sini dahulu jasanya sudah pas. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita. Al-Fatihah.
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب. توسلنا اليك بالحلم تقضي حاجاتنا يا الله، يا الله، يا الله. المسلمين قال اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذر بركاتهم عنا. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.